Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk bersama-sama ya hadir dalam webinar series STEM yang kedua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di siang hari ini kita diberikan kesehatan, eh, juga kenikmatan ya pada bulan Ramadan ini, Bapak Ibu guru bisa menjalankan puasa Ramadan bagi yang melaksanakannya, dan di siang hari ini kita dapat mengikuti webinar kita yang kedua ya, dalam rangka belajar menambah pengetahuan wawasan kita mengenai pembelajaran STEM. Nah, pada webinar kali ini ya, webinar kedua kita ini, kita di bidang pengembangan daerah 3T ya, kedatangan tamu ya dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Ibu Jauharatul Farida, SPDSI. Beliau adalah guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Alam Nurul Islam ya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan materi yang akan beliau sampaikan pada siang hari ini yaitu mengenai aplikasi bangun ruang dengan pendekatan sains, teknologi, engineering, dan matematik mengenai menara air. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Jadi nanti bagaimana sih aplikasi bangun ruang dalam pendekatan STEM itu ya, dalam pembelajaran STEM itu nanti dengan menara air itu aplikasi bangun ruangnya seperti apa. Nah, kita cocok sekali lah pada siang hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Farida. Dan Bapak Ibu guru yang di daerah 3T, ini sangat pas sekali ya webinar kita pada siang hari ini karena kegiatan atau materinya itu bisa kita terapkan di daerah 3T yang tentu saja seperti di daerah saya sendiri, di tempat saya bertugas, tempat saya mengajar, itu tidak ada listrik ya, tidak ada sinyal, dan akses jalannya sangat sulit sekali, dan jadi pendekatan-pendekatan seperti STEM ini sangat cocok sekali bisa untuk diterapkan sebagai alternatif pembelajaran bagi Bapak Ibu guru yang sekolahnya dalam kondisi terbatas seperti itu. Mungkin itu yang dari saya selaku pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru semuanya dari seluruh Indonesia, juga Ibu narasumber Bu Farida. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kesempatan saya berikan kepada Bu Farida. Silahkan Bu. Oke, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang Waalaikumsalam kami warahmatullahi hormati. wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Nur dan teman-teman semua. Di sini saya diundang sebenarnya sama Pak Nur gitu ya, selaku pengurus IGI, dan sebenarnya saya dan Bapak Ibu semua sama seperti itu ya. Kita hanya berbagi sharing dan kebetulan saya ada di depan Bapak dan Ibu semua. Dan bukan berarti saya lebih baik dari panjenengan semua. Maaf ini saya pakai bahasa Jawa sedikit. Salam kenal dari saya. Saya kalau nama lengkap Jauharatul Farida. Panggilannya Ibu Ida atau Bu Farida bisa. Saya berasal dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sedang mengajar di SDIT Alam Nurul Islam. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah terlihat belum nih Bapak dan Ibu? Sedang proses. Oke, sudah nampak Bu. Sudah ya, oke. Ini nama lengkap saya, kemudian ya ini tentang saya berkaitan dengan instansi saya ada di SDIT Alam Nurul Islam, kemudian saya dari pendidikan kimia dulu ya Pak ya, dari FMIPA, kemudian karya yang sudah pernah saya buat seperti ini, buku, kemudian pengalaman saya sekarang adalah
pernah jadi alumni STEM Holy Community 2 tahun 2020, kemudian menjadi fasilitator di STEM Holy Community 3. Mungkin Bapak dan Ibu bisa, jika mau bergabung, silahkan. Kami dengan senang hati bisa terbuka seperti itu. Kemudian sekarang saya menjadi peserta Akademi Writing dari SIAKIM P4 TK Matematika. Kemudian prestasi sedikit saya seperti ini. Kemudian komunitas saya sekarang menjadi koordinator DIY STEM Holy Community dan juga aktif di Komet DIY Jateng. Ini WhatsApp saya, mungkin Bapak dan Ibu bisa saling silaturahim dengan saya, mungkin ada bisa saling sharing seperti itu. Oke, tak berapa lama ini saya akan menyampaikan materi, mungkin Bapak dan Ibu yang ada di daerah 3T, kemarin sudah mengikuti seri 1 ya bersama Pak Hardani, berkaitan dengan membuat pembelajaran dengan pendekatan STEM seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengikuti STEM series IG yang pertama ya, dengan Pak Hardani. Ini saya sekarang berada di series kedua ya. Jadi judul saya yang saya ambil di sini aplikasi bangun ruang dengan pendekatan STEM. Nah, permasalahan di kelas saya, mungkin saya pribadi ya, kalau di DIY itu ada yang namanya ASPD Bapak dan Ibu, jadi seperti pengganti UN. Mungkin kalau di daerah lain sudah bentuknya AKM ya, tapi kalau di DIY ada 4 kabupaten dan 1 kota, itu kami ikut melaksanakan ASPD, di mana anak-anak di semester 2 ini mereka dihadapkan dengan tryout, kemudian materi-materi matematika dan pelajaran lain itu hanya sebatas apa ya, tidak langsung aplikatif seperti itu. Jadi mereka dihadapkan dengan soal seperti itu. Dan ini sebenarnya sangat ironis ya bagi anak-anak, di mana anak-anak itu jadi tidak utuh ketika menghadapi sebuah pembelajaran seperti itu. Nah, saya sebagai guru kelas 6, saya mengampu guru kelas 6 sekarang. Untuk materi matematika ini terutama bagian materi bangun ruang, itu anak-anak ketika menghadapi soal ini biasanya agak menghindar gitu ya. Terutama di soal-soal misalnya ada kubus, kemudian ada balok gitu ya. Mungkin bagi anak-anak yang cerdas, mereka bisa menggambarkan gitu ya, membuat desain seperti itu. Tapi ketika bagi anak-anak yang kurang menarik ya, kurang tertarik dengan hal tersebut, itu menjadi hal yang tidak menarik mesti itu. Nah, saya mencoba untuk membuat bangun ruang ini menarik seperti itu. Kira-kira mungkinkah gitu ya materi bangun ruang ini diaplikasikan dalam kehidupan untuk siswa SD? Nah, jawabannya bisa, insya Allah. Nah, ini saya tantang anak-anak dengan pendekatan STEM dan mengaplikasikan bangun ruang tersebut dalam pembelajaran mereka. Suara saya terdengar? Kalau misalnya tidak terdengar, mohon nanti ini ya Pak ya, diingatkan. Oke, siap. Ya. Jelas sekali. Siap. Jelas sekali Bu. Iya. Oke, kalau kemarin Pak Hardani sudah menyampaikan beberapa materi ya, ini saya mencuplik sedikit dari Pak Hardani kemarin. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu sedikit ya berkaitan dengan STEM, atau mungkin ada yang sudah banyak tahu gitu ya berkaitan dengan STEM, apa itu STEM gitu ya. STEM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, di mana sainsnya di sini adalah prinsip dan pengetahuan sains yang digunakan untuk menghubungkan dengan teknologi itu sendiri, engineering, kemudian matematik, untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi dan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Ini menurut Jolie 2017. Kemudian engineering-nya itu seperti lemnya gitu ya, seperti perekatnya di antara ketiga ini. Gimana mengintegrasikan dan menerapkan sains, matematika, dan teknologi itu sendiri dengan tujuan praktis untuk membuat produk, prototipe, dan model yang mereka yakini akan memecahkan masalah nyata tersebut. Kemudian untuk matematikanya, kemampuan dan pemahaman matematika siswa yang digunakan untuk menganalisis, bernalar,
dan menafsirkan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam dunia nyata. Sedangkan teknologinya itu sendiri sebenarnya adalah setiap inovasi ataupun perangkat yang digunakan, yang dikenal dan diciptakan saat mereka menghasilkan produk dan prototipe untuk memecahkan masalah. Teknologi di sini tidak harus sesuatu yang wah seperti itu ya. Misalnya gunting itu juga termasuk teknologi sederhana. Kemudian selotip itu juga termasuk teknologi sederhana gitu ya. Dan kita tidak harus yang harus mesin, harus seperti apa, tidak. Kemudian pendidikan STEM itu adalah pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan keempat ini ya, sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam pembelajaran dan mengintegrasikannya ke dalam pengalaman belajar dunia nyata. Jadi anak-anak tidak awang-awang seperti itu ya, dan relevan bagi siswa. Kalau saya mengambil materi bangun ruang, di sini anak-anak bagi yang tidak bisa menggambarkan secara utuh, mereka terasa seperti apa ya? Itu apa sih, balok itu gimana? Kubus itu gimana gitu ya? Dan bagi mereka yang bisa menggambar itu terasa mudah, tapi bagi anak-anak yang tidak bisa untuk mengaplikasikan dalam bentuk desain gambar itu terasa susah gitu. Itu menurut yang saya amati di anak-anak saya. Kemudian di sini hakikat pendidikan STEM mengintegrasikan, ini masih sama dengan yang sebelumnya ya, hanya menguatkan dari yang sebelumnya. Yang pertama adalah mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika ke dalam subjek baru antar disiplin ilmu yang ada di sekolah. Jadi STEM itu ada dasar, mungkin ada nanti yang berkembang, ada STEM, ada banyak lagi ya, yang nanti bisa digabungkan dengan art, dengan yang lain. Kemudian yang kedua, menawarkan kesempatan bagi siswa untuk memahami dunia secara utuh, bukan mempelajari fenomena yang terpotong-potong. Kemudian nomor 3, berusaha menciptakan peluang pembelajaran abad 21. Nah, untuk selanjutnya, saya mengenalkan beberapa pola di mana pendekatan pembelajaran STEM ini bisa ketiga-tiganya, tapi untuk Indonesia, karena Indonesia sistemnya kurikulum 13, maka mana yang cocok dari ketiganya? Nanti kita lihat di mana ada yang pertama di sini ada model silo, di mana sains, teknologi, engineering, dan matematiknya ini terpisah sendiri-sendiri. Kemudian untuk asesmennya juga terpisah sendiri-sendiri. Jadi sains sendiri, teknologi sendiri, engineering, asesmennya juga sendiri. Begitu juga matematik. Kemudian untuk yang bagian tengah ini, STEM itu bergabung di dalam pembelajarannya, pendekatannya dalam membentuk anak-anak belajar, kemudian asesmennya dia sendiri-sendiri. Jadi sains sendiri, teknologi sendiri, engineering sendiri. Sedangkan untuk yang model ketiga di sini adalah sains, teknologi, engineering, dan matematik ini bergabung jadi satu, melebur dalam proses maupun dalam asesmennya. Nah, yang saya amati memang paling cocok di Indonesia adalah yang bagian tengah, seperti itu ya, bagian tengah. Di mana ketika pembelajaran itu kan melebur ya, tapi tetap asesmennya sendiri-sendiri, seperti itu. Kemudian ini paling cocok ya untuk daerah 3T, di mana pembelajaran yang dengan pendekatan STEM yang low cost. Low cost itu apa? Yaitu di mana murah, yang bisa dijangkau biayanya oleh anak-anak. Kemudian mudah didapat, di mana yang di sekitar anak-anak itu bisa didapatkan. Kemudian mudah dikelola dan singkat waktunya ketika menyelesaikan proyek tersebut. Nah, dari keempat ini, harapan kita semua anak-anak bisa melakukan. Harapan saya juga semua Bapak dan Ibu guru di daerah 3T semuanya bisa melakukan ini gitu ya. Jadi tidak perlu listrik, tidak perlu yang lain, tapi mudah sekali karena low cost seperti itu. Kemudian untuk aplikasinya,
sebagai Bapak dan Ibu guru pasti punya KD ya dalam setiap pembelajarannya. Misalnya matematika pasti ada KD tersendiri. Kemudian sains juga pasti ada KD tersendiri. Dan yang tidak ada di kurikulum Indonesia adalah teknologi dan engineering-nya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa engineering itu adalah sebagai perekat dari ketiganya, sedangkan teknologi bisa kita lihat dari sekeliling kita. Karena memang di kurikulum 2013 itu memang Indonesia tidak punya kurikulum tersendiri untuk teknologi dan engineering. Beda dengan negara barat ya. Kalau negara barat itu kan ada mungkin kurikulum tersendiri ya, tapi kalau di Indonesia tidak ada. Jadi kita menyesuaikan dengan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian gimana kita sebagai guru ketika mau melakukan pembelajaran dengan pendekatan STEM? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Apakah harus menentukan proyek terlebih dahulu, ataukah kita menentukan KD-nya terlebih dahulu? Gitu ya. Masalahnya dulu, apa KD-nya terlebih dahulu? Nah, dari proyek yang ada, kira-kira paling mudah yang mana? Nah, ini masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk kelebihan dari menentukan proyek dari KD terlebih dahulu, misalnya di bahasa Indonesia, di IPA atau Sains, saya menentukan KD di kelas 6 karena saya mau misalnya mau menilai di KD ini seperti itu ya. Maka proyek yang saya tentukan, maka saya pilih KD itu, kemudian saya sinkronkan dengan KD yang di matematika. Nah, baru proyeknya kami tentukan kemudian. Hanya saja kelemahannya terkadang sulit menentukan proyek yang sesuai dengan KD yang kita pilih. Untuk yang selanjutnya, menentukan proyek dari masalah. Nah, di sini, misal di daerah 3T mungkin banyak permasalahan ya, apa ya? Misalnya nggak ada listrik, atau mungkin daerah jalan yang tidak mendukung, atau yang lain mungkin alat dan bahan sangat terbatas, atau yang lain ya. Mungkin bisa dilihat dari permasalahan yang ada, baru kemudian mengarah ke KD-nya, seperti itu. Nah, proyek ini keuntungannya adalah proyeknya terkadang tidak ditemukan di kelas sendiri. Kemudian mudah dalam menemukan proyek. Ini kekurangannya, yang bawah adalah kelebihannya. Oke, kalau di tempat saya yang pernah saya lakukan, nah ini implementasinya di kelas 6 yang saya lakukan di terutama kelas saya sendiri, yaitu menara air tahan gempa. Nah, ini anak saya, ini bernama Amar ya. Saya mengambil KD-nya dulu, ya. Tergantung ya Bapak Ibu sekalian mau pilih KD dulu apa mau pilih masalahnya dulu, itu tergantung kemudahan dan kelebihan dari Bapak dan Ibu sekalian, masing-masing berbeda seperti itu ya. Nah, saya pilih matematika untuk KD 4.7, yaitu mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Nah, sainsnya ini harus mendukung ya. Kalau misalnya dia sudah di kelas 6, maka KD yang dipilih boleh di KD dengan, kalau saya mau cenderung untuk asesmen di matematikanya, maka pendukungnya sainsnya adalah bisa dari sains dari kelas 6 ataupun sains dari kelas sebelumnya. Nah, hanya saja kalau misalnya kita mau menilai di, misalnya matematika saya ngambil di kelas 5 misalnya. Yang mau saya nilai adalah halo. Yang mau saya nilai adalah KD di kelas 5, tapi kemudian sainsnya saya ngambil di kelas 6. Saya di kelas 5, misalnya seperti itu. Maka itu tidak bisa. Maka harus disesuaikan dengan siswa atau pengetahuan yang sudah sebelumnya mereka kuasai. Kalau misalnya kita mau ngambil dengan kelas yang sama, itu lebih baik. Tapi kalau mau di prasyarat dari kelas yang sebelumnya, boleh saja. Tergantung. Disesuaikan dengan masalah yang diambil. Gitu juga. Atau misalnya mau di masalahnya ditentukan kemudian, dari KD yang pertama baru masalah juga boleh. Nah, sedangkan di sini sainsnya, anak-anak mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Kemudian teknologinya di sini memakai alat ya, dan bahan yang dipakai ada gunting, ada penggaris, ada pisau atau cutter. Ini juga termasuk teknologi sederhana. Kemudian engineering-nya, merekayasa pembuatan menara air dari tusuk sate. Ini Bapak dan Ibu mungkin bisa menemukan. Kalau misalnya nggak ada tusuk sate, berarti bambu atau lidi bisa. Kemudian saya memakai potongan sendal jepit bekas. Nah, sesuai dengan kriteria keberhasilan yang nanti ditentukan. Nanti kita menentukan kriteria keberhasilan. Jadi siswa ketika membuat ini itu harus sama kriterianya. Apakah memakai tusuk sate jumlahnya sama, ataukah mungkin caranya yang sama, ataukah bagaimana. Kalau di tempat saya kemarin saya buat dengan jumlah tusuk sate yang sama. Jadi misalnya saya sediakan 20 tusuk sate, maka mereka dengan mungkin berkelompok seperti itu, mereka harus bisa membuat menara dengan jumlah tusuk sate 20, kemudian potongan sendal jepitnya juga mereka gunakan dengan jumlah yang sama. Hanya saja keberhasilannya seperti apa? Misalnya tingginya harus paling tinggi, minimal misalnya 30 cm dan seterusnya. Itu harus kita tentukan dari awal, biar anak-anak muncul kreativitasnya. Tapi tidak kita ajarin ya, tidak kita ajarin terlebih dahulu. Kemudian, sebentar, untuk matematikanya mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Jadi di sini anak-anak mencoba untuk mengaplikasikan bangun ruangnya misalnya segitiga atau prisma segitiga atau misalnya balok atau yang lain, itu digabung-gabungkan dalam bentuk bangunan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, anak-anak cukup tertarik sebenarnya dengan hal seperti ini karena mereka merasa seperti nggak belajar ya, tapi bermain gitu. Nah, kemudian di STEM itu ada EDP. EDP-nya di sini saya mengambil dari EIE, Engineering is Elementary, dari from www.eie.org, di mana tahapannya itu ada 5, ada Arts, ada Imagine, ada Plan, ada Create, ada Improve. Arts di sini, what is the problem, what are the constraints, kemudian what specification are, kemudian require for a good solution, bagaimana solusi yang terbaik. Kemudian Imagine-nya, what are some solution, what have other done, brainstorm atau sketch ideas, dan lain sebagainya. Di sini ada urutannya, nanti kita lihat di tahapan yang saya lakukan di anak-anak. Seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa mengaplikasikan ini di beberapa judul atau beberapa proyek ya. Sebenarnya banyak sekali ide-ide yang ada di sekitar kita. Bisa saja lebih cenderung ke matematikanya nanti dalam asesmennya atau cenderung ke IPA-nya seperti itu. Kalau mungkin 4-4-nya di asesmen juga boleh. Nah, kemudian kalau di tahap di anak-anak, di sini saya berikan tantangan anak-anak dengan kata-kata seperti ini, bahwa menara air adalah sebuah kontainer penyimpanan air besar yang ditinggikan, yang dibangun untuk menampung persediaan air pada tempat yang cukup tinggi. Kemudian beberapa bangunan yang ada di daerah sekitarnya siswa itu pernah terjadi gempa mungkin ya, mungkin rawan gempa atau mungkin daerah-daerah lain bisa seperti itu. Mungkin saja bisa ambruk ya, mudah sekali ambruk. Nah, hal ini cukup mengkhawatirkan ketika pondasinya itu tidak kuat. Misalnya bentuknya kubus ke atas atau mungkin bentuknya balok, kemudian atau bentuknya segitiga dan lain sebagainya. Mana yang paling kuat? Kemudian padahal menara air merupakan bangunan yang cukup diperlukan, terutama daerah perkotaan ya, yang mungkin tidak punya sumur dan lain sebagainya. Nah, saat ini bentuk menara tersebut ingin diganti dengan yang baru, hanya saja seorang insinyur ini latihan menjadi seorang insinyur ceritanya. Insinyurnya hanya punya 20 batang bahan. Batang bahannya berasal dari tusuk sate. Nah, bisakah menggunakan sains, matematika, teknologi, dan engineering untuk memecahkan masalah tersebut? Kemudian, saya mengajak siswa untuk merancang beberapa desain menara air yang tahan gempa. Kira-kira rancangannya itu mana yang terbaik? Kalau misalnya yang dia
gambar ada beberapa, mereka aplikasikan. Kalau misalnya nggak pilihannya jatuh ke yang ini, berarti kamu harus sesuaikan dengan bahan-bahan yang nanti akan dibuat prototipe seperti itu. Nah, siswa disediakan bahan yang sama. Kalau di saya kemarin saya kasih 20 tusuk sate, tidak boleh lebih ya. Kemudian potongan sendal jepit swallow bentuk kotak seperti itu. Kemudian ada gunting, ada cutter atau pisau. Kemudian saya beri 1 air mineral ya, untuk sebagai airnya seperti itu. Kemudian untuk mengecek goyangan gempanya nanti dibantu dengan karton sama kelereng. Nah, siswa di sini saya beri stimulus dengan mungkin gambar beberapa menara air yang ada sebelumnya. Nah, mereka mencoba untuk membuat gambar desain, kira-kira dari beberapa desain itu nanti mereka akan memilih di tahap plan-nya, seperti itu. Nah, ini tahap anak-anak saya ketika menggambar, awalnya bingung ya, mereka pengen sekali langsung membuat prototype, biasa anak-anak pengennya langsung action gitu ya. Disuruh gambar itu paling susah, aku nggak bisa gambar gitu ya, kalau mereka manggilnya saya gitu ya, ustazah gitu. Nah, ketika disuruh gambar, beberapa anak yang enjoy dengan menggambar, mereka asik gitu ya. Tapi ketika beberapa anak yang aku nggak bisa gambar, gitu ya, mereka kadang secara berkelompok terbantu dengan teman-temannya yang bisa gambar. Tapi mereka tetap bisa melihat, oh ini toh gambarnya kayak gini. Gitu. Karena menggambar bangun ruang itu tidak sama gitu ya, butuh keahlian tersendiri. Apalagi misalnya bentuknya limas atau bentuknya balok atau bentuknya kubus gitu ya. Beberapa anak itu butuh keahlian tersendiri. Nah, ketika melihat temannya menggambar, mereka pun cukup tertarik gitu ya. Nah, kemudian dari beberapa gambar tersebut, saya minta untuk merencanakan kira-kira dari beberapa desain bangunan tersebut, mana yang menurutmu paling bisa kamu pilih, bisa kamu laksanakan gitu ya. Yang nantinya cocok pas ketika bahan yang dibutuhkan hanya 20 gitu ya. Kemudian sandal jepitnya yang diperlukan sekian gitu ya. Nah, prototipe yang dibuat apakah pas ataukah tidak. Jadi mereka belajar menjadi insinyur betulan gitu ya. Nggak mungkin nanti kalau ada kekurangan minta beli lagi atau mencari bahan lagi. Harapannya mereka pas dengan perhitungan yang sudah mereka pilih. Nah, kriteria keberhasilannya di sini saya berikan di awal bahwa bahannya hanya 20 tusuk sate. Kemudian ada potongan sendal jepitnya, nanti silahkan dipotong dengan cutter atau bisa dibantu dengan gunting. Kemudian ada air mineral yang diperlukan. Kemudian di sini tinggi menara itu tidak lebih, tinggi menara itu minimal 30, jadi lebih dari 30 itu bagus. Nanti mereka tinggi-tinggian gitu ya. Kemudian cara mengukurnya diukur dengan penggaris. Kemudian kuat menahan beban, gimana? Diberi air mineral, kira-kira kuat nggak? Meleot nggak? Seperti itu. Atau jangan-jangan baru dikasih 1 patah, atau dikasih 1 nggak kuat. Nah, kemudian kuat nggak menahan goncangan? Nah, tadi saya sebutkan dibantu dengan karton, kemudian alasnya dikasih kelereng seperti itu ya. Seperti di gambar yang sebelumnya ini. Nah, jadi kayak ada kelereng di sini, ada karton, nanti anak-anak mencoba untuk menggeser-geser itu dengan 1 sampai 3 kali goncangan seperti itu. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu create. Siswa membuat prototipenya. Jadi setelah mereka membuat desain, sudah milih desain yang mereka pilih dengan cermat, mereka baru kemudian action gitu ya. Kira-kira tusuk satenya perlu aku potong nggak? Kira-kira tusuk satenya aku utuhkan atau tidak, seperti itu. Jadi benar-benar sudah sesuai dengan rancangan sebelumnya. Nah, ini beberapa tahapan mereka ketika mereka bekerja. Ini ada yang mereka tidak bisa langsung sukses ya, pertama ya. Ada juga yang pertama itu gambarnya kubus gitu ya. Kubus di lebih tinggi. Mereka pengennya, aku pengen menara yang tinggi. Ternyata ketika dikasih air itu langsung melewat gitu ya, nggak kuat.
Kemudian ada juga yang awalnya membentuknya bentuk segitiga, tapi ternyata kalau bentuk segitiga dia lebih pendek kayak gitu. Dan ini beberapa macam dari mereka uji coba seperti itu, dan akhirnya mereka kadang sudah sampai tahap improve gitu ya. Sampai tahap improve, mereka menguji ulang. Aduh, dikasih air satu gelas itu ininya meleot bagian atasnya gitu ya. Kemudian ketika dikasih goncangan, bawahnya ini ya ada karton, kemudian bawahnya ada kelereng, itu tidak kuat gitu ya. Mereka mudah meleot seperti itu. Nah, ini beberapa hasil karya mereka karena saya ada 2 kelompok, jadi mereka membuat ini ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya lurus seperti ini. Nah, yang paling kuat saya amati yang sebelah kanan ini ya. Jadi mereka bangun ruangnya cukup kuat di sini. Nah, kemudian anak-anak mengisi asesmennya yang mereka isi di sini ada matematik. Karena saya cenderung ke matematiknya, asesmen di matematik, engineering sama teknologi saya berikan. Termasuk di asesmen di sains juga saya berikan, tapi bisa secara lisan atau secara tulis juga. Begitu, bisa masih terdengar ya Pak Nur? Masih jelas, Bu. Masih ya, oke. Nah, ini lembar kegiatan siswa yang bisa diisi oleh siswa. Masih jelas, Bu. Masih jelas, oke, terima kasih Pak. Jadi lembar kegiatannya ini nanti siswa melakukan Suaranya kurang begitu kedengaran. Oh, suaranya kurang begitu kedengaran. Oke, terima kasih. Ya, di lembar kegiatan ini nanti mereka mengisi ya Bapak dan Ibu, di mana mereka tidak cuma melakukan, tapi mereka juga mengisi lembar kegiatan. Jadi semacam LKS lah atau apa ya namanya, LKPD seperti itu untuk pembelajaran STEM-nya. Nah, sampai di sini presentasi saya mungkin kita lebih banyak sharing ya Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira mungkin banyak ide di Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kemarin kata Pak Dani, bisa nggak guru itu bikin pembelajaran dengan pendekatan STEM? Saya rasa bisa gitu ya. Karena di sekeliling kita banyak sekali permasalahan yang mungkin bisa diangkat. Apalagi di daerah 3T mungkin banyak sekali yang keterbatasan sarana dan prasarana yang bisa dibuat lebih menarik lagi meskipun dengan keterbatasan tersebut seperti itu. Begitu Pak Nur, presentasi dari saya. Semoga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih bisa mendengarkan presentasi saya. Mungkin kita bisa lebih banyak sharing. Gitu. Terima kasih Pak Nur. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Baik, silakan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya ya. Silakan untuk tuliskan di chat bisa atau raise hand ya. Nanti kita aktifkan mikrofonnya, silakan. Terima kasih, Bu. Saya dari SDN 23 Jelundung, termasuk di daerah 3T, tadi kesulitan masuk ke Zoom meeting, sehingga presentasi Ibu kurang begitu jelas dari awalnya, Bu. Terima kasih. Oh iya. Oke Pak, silakan. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Oke. Ini saya ulang kembali. Maksudnya yang ingin saya tanyakan, ini kan saya lihat seri 2 ini kan masalah matematika. Kebetulan saya juga guru matematika, namun tadi saya kesulitan dari jam 1:15 itu baru menemukan link meeting. Saya klik yang panduan itu terus, Bu. Jadi salah mengklik saya, sehingga baru gabung sekarang. Maka yang disampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu sebagai tutor kami belum. Jadi di ujung-ujung ini saya dengar, Bu. Jadi permasalahan yang mau saya tanyakan, ya apa yang mau saya tanya
kebanyakan kalau hanya sepotong dua potong gitu maksudnya. Oke, Jadi kalau bisa ulangi secara singkat karena ini kan masih ada beberapa menit ditutup lagi Bu, gitu maksud saya. Terima kasih. Iya. Oke. Masih Mungkin terlihat presentasi saya, Pak? ya, nanti selain ini juga nanti kita share video rekamannya, Bapak Ibu. Bisa. Ya, jadi mungkin ada mau ditambahkan sedikit dari Bu Oh Farida iya, mungkin. Terima kasih Pak Nur. Sama Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Nur. Ini sekaligus saya share sekali lagi ya Pak ya, mungkin Bapak dan Ibu yang ketinggalan tadi bisa mengamati kembali. Di sini saya mengambil judul aplikasi bangun ruang dengan pendekatan STEM Bapak. Kemudian saya berasal dari Sleman, jadi dari SDIT Alam Nurul Islam. Di sini permasalahan di saya adalah begini Pak. Jadi siswa itu sudah mempelajari bangun ruang di matematika, namun aplikasinya masih kurang. Jadi mereka hanya dihadapkan dengan soal menghadapi ASPD seperti itu, dan itu kadang membuat siswa itu kurang tertarik gitu ya, mendalami materi tersebut gitu ya. Jadi kadang nilainya untuk di soal materi bangun ruang kadang lebih rendah gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk membuat mereka lebih tertarik lagi berkaitan dengan materi bangun ruang ini gitu ya. Pertama memang saya mengajak mereka untuk lebih tertarik dulu gitu ya, menggambar dulu kira-kira bisa nggak kamu membuat sesuatu yang berasal dari materi bangun ruang tersebut, aplikasinya di kehidupan apa. Nah, saya memilih dengan cara membangun sebuah menara air tahan gempa begitu Pak. Jadi di sini tantangan dari seorang guru seperti saya, seperti itu ya. Jadi anak-anak ketika sudah dihadapkan dengan permasalahan aku nggak bisa, aku bingung mau gambar bangun ruang itu seperti apa gitu ya, apalagi ditumpuk-tumpuk, nggak ngerti gitu ya. Nah, kalau kemarin Pak Hardani sudah menyampaikan berkaitan dengan STEM, berkaitan dengan membuat pembelajaran dengan STEM gitu ya. Nah, ini saya langsung aplikatif gitu ya, berkaitan dengan yang ada di sekolah saya. Nah, beberapa yang saya dapat gitu ya tentang ilmunya berkaitan dengan STEM ini, itu integrasinya antara 4 itu ya. Jadi sains, teknologi, engineering, dan matematik ini bergabung gitu ya. Terintegrasi, kemudian engineering-nya ini seperti apa ya? Seperti pelekatnya, seperti perekatnya dari ketiganya. Kalau teknologinya itu membantu dari peralatannya, kemudian sains dan matematikanya kalau di kurikulum Indonesia itu sebagai kayak apa ya? Kayak materinya seperti itu, Bapak. Kemudian untuk pelaksanaannya, bagaimana cara pelaksanaannya? Kalau di sini ada 3 jenis ya. Ada bentuk yang pertama silo, kemudian bentuk yang bagian tengah ini, bagian yang paling kanan. Kalau yang di Indonesia karena kita memakai kurikulum 2013, maka yang paling cocok adalah bagian tengah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita terpisah-pisah dalam pembelajarannya sepertinya tidak mungkin untuk kurikulum 2013. Maka bagian yang 2013 itu cocoknya bagian tengah. Jadi ketika pembelajaran itu bergabung semua, tapi untuk asesmennya terpisah seperti itu ya. Kemudian untuk yang paling akhir itu sepertinya juga kurang cocok. Kenapa? Karena semuanya melebur gitu ya. Sains, teknologi, matematiknya, engineeringnya semua jadi satu. Kemudian asesmennya juga jadi satu. Padahal kita kalau di kurikulum 2013 kan terpisah-pisah lagi ya Pak ya. Ada matematika sendiri, IPA sendiri gitu ya. Untuk penilaian di raport seperti itu. Jadi kita melihat dari KD yang kita pilih. Kalau KD yang kita pilih itu mau penilaian di cenderung ke matematika ataukah IPA bisa dipilih dengan baik. Jadi untuk pemilihan KD itu juga menentukan ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mengajarnya di kelas 4, maka prasyarat untuk KD yang dipilih adalah tidak boleh lebih dari kelas 4. Misalnya ngambil di kelas 5, maka anak-anak belum tentu bisa untuk mengerjakan pembelajaran tersebut karena mereka belum punya prasyarat pengetahuannya.
Nah, kemudian kalau misalnya di kelas 4 mau ngambil di kelas bawahnya, kalau bisa ambil dari beberapa satu tingkat di bawahnya seperti itu. Atau yang tidak terlalu jomplang, misalnya di kelas 4 ambil dari kelas 1 ya terlalu jauh. Nah, kemudian di sini ada STEM dengan low cost. Tadi saya sudah menyinggung bahwa Bapak dan Ibu sekalian mungkin banyak yang mengajar di daerah 3T, di mana keterbatasan sarana dan prasarana mungkin ada di Bapak dan Ibu sekalian dalam pembelajaran atau mungkin dalam menuju ke sekolah dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh begitu ya. Maka kita coba untuk memakai STEM dengan low cost, di mana murah, mudah didapat, mudah dikelola, dan singkat dalam pengerjaan proyeknya. Nah, kemudian ketika kita memilih sebuah proyek, caranya bisa dari kita pilih KD dulu baru dapat proyeknya, atau kita pilih masalahnya dulu baru ke KD baru ke masalahnya. Jadi kalau di Bapak dan Ibu lebih mudah mana, silahkan dipilih salah satunya. Ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kalau di saya di sini saya memakai KD dulu ya. Jadi KD yang saya pilih itu 4.7, kemudian sign-nya saya milih 4.3. Ini saya ambil di kelas 4 ya. Kalau saya lebih cenderung ke matematikanya karena mau menilai di sini. Kalau 4.3 hanya sebagai prasyarat saja. Kemudian di sini saya langsung mengambil proyeknya dengan judul Menara Air Tahan Gempa. Di mana di situ nanti anak-anak akan mengidentifikasi bangun ruang yang digabung-gabung. Kira-kira bisa nggak misalnya bangun 5 segi 4 atau 5 segi 3 atau mungkin kubus dan sebagainya, itu membentuk sebuah menara air yang tahan gempa. Nah, kemudian di sini tahapan STEM yang saya pilih adalah 5 tahapan ya, yang sesuai dengan EIE. Ada Ask, Imagine, Plan, Create, dan Improve, begitu Bapak. Jadi di sini nanti anak-anak saya beri tantangan gitu ya, di Ask itu seperti apa. Kalau di sini saya beri sebuah wacana seperti itu ya, di mana anak-anak gimana bisa nggak menyelesaikan permasalahan ini dengan bahan-bahan yang saya sebutkan tersebut. Kemudian di Imagine mereka akan membuat beberapa desain. Nah, dari desain tersebut nanti mereka akan merencanakan mana yang terbaik. Dipilih satu desain saja yang nanti cocok dengan prototipe yang akan dibuat. Dan tidak boleh melebihi dari bahan-bahan yang sudah disepakati gitu ya. Kalau di sini saya menyebutkan ada bahannya itu 20 tusuk sate, kemudian sendal jepit potongan-potongan gitu yang dari bekas, jangan sendal jepit yang baru ya Pak ya, dimarahin nanti ya. Kemudian ada pisau untuk membantu potong-potong sama gunting, sama air mineral di sini. Kemudian kriteria kesuksesannya di sini, tinggi menara itu harus lebih dari 30 cm. Kalau minimal 30 cm, tidak boleh kurang seperti itu. Dan masing-masing siswa berlomba untuk membuat yang paling tinggi. Nah, mungkin di antara mereka ada yang pengen tinggi tapi tidak melihat apa ya, kayak penguatnya gitu ya, tidak membuat diagonalnya atau tidak membuat penguat dari bawahnya, sehingga terkesannya tinggi tapi meleot-meleot seperti itu juga ada. Kemudian kuat nggak menahan beban berat seperti itu, kuat nggak menahan goncangan. Jadi goncangannya saya buat dengan menggoyang pakai kelereng seperti itu Bapak, yang tadi seperti di gambar ini ya, seperti ini. Itu sebagian yang bisa saya ulang Bapak. Kemudian kalau ini aktivitas create ya, membuat prototipe di kelas saya. Jadi anak-anak ini mencoba untuk mengaplikasikan apa yang sudah mereka gambar, apa yang sudah mereka pilih dari gambar yang sudah mereka pilih tersebut. Nah, beberapa kali memang ada yang tidak kuat seperti itu, sehingga mereka mencoba untuk membuat yang terbaik dari beberapa desain yang sudah mereka buat. Seperti itu, mungkin Pak Nur bisa saya kembalikan ya ke Pak Nur. Terima kasih Bu Faridah. Ini ada pertanyaan Bu dari Bu Ngesti dari SD swasta Budi Mulia 2 Bintaro, Banten, Jawa Barat Bu.
Nggih. Nah, beliau kebetulan saya sebagai guru tematik kelas 3, apakah metode STEM ini bisa kami aplikasikan di mapel tematik? Mohon penjelasannya Ibu. Pertanyaan yang kedua, kalau bisa dengan STEM, apakah kami aplikasikan hasilnya dengan produk? Terima kasih. Iya. Saya mencoba jawab ya Pak ya. Bisa untuk STEM bisa diaplikasikan di tematik gitu ya. Hanya saja nanti Bapak dan Ibu yang memilih dari KD-KD yang disesuaikan ya, disesuaikan ketika KD tersebut ada. Misalnya di tema ini gitu ya. Cocok nggak di tema ini? Kalau misalnya belum nyampe ke prasyarat yang diperlukan, jangan ambil, jangan dipaksakan seperti itu. Hanya saja kalau di kelas 1 sampai 3 itu sainsnya itu memang tidak berdiri sendiri. Sainsnya itu include dengan bahasa Indonesia kalau tidak salah nggih. Jadi Bapak dan Ibu mengambil beberapa KD bahasa Indonesia yang nanti cenderungnya ke sains. Mungkin ada beberapa yang membahas berkaitan dengan sains yang di KD bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian untuk matematikanya bisa dipilih asalkan prasyaratnya sudah anak-anak dapatkan. Misalnya kalau di kelas 3 jangan mengambil KD dari kelas yang atasnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua Bapak Nur. Pertanyaan kedua, kalau bisa dengan STEM, apakah kami aplikasikan hasilnya dengan produk, Bu? Oh ya. Untuk STEM ini hasilnya memang tidak serta-merta semua dalam bentuk produk ya. Atau misalnya kalau di tempat saya itu kan menara air gitu ya. Kemarin ada beberapa teman itu hasilnya bisa saja bentuknya resep gitu ya. Ada yang namanya Ibu Vika itu ada bentuknya resep di kelas 2 ya. Ibu Vika membuat sebuah resep jus yang enak gitu ya. Jusnya itu ya karena desainnya tidak ada di kelas 2, maka beliau memakai KD Bahasa Indonesia. Itu bisa saja hanya dipilih KD tersebut cocok nggak dengan sainnya gitu ya. Bisa nggak, bukan hanya membaca atau yang lain. Nah, kemudian hasil yang produk yang dihasilkan itu bukan bentuk produk seperti yang saya juga, tapi bentuknya tulisan. Jadi anak-anak membuat resep tulisan demi tulisan kira-kira jumlah buahnya bagaimana, kemudian ukurannya bagaimana, itu yang dihasilkan di STEM beliau tersebut. Ada juga yang bentuknya mungkin IT gitu ya, komputer atau mungkin digital, itu juga bisa. Begitu Pak Nur yang bisa saya jawab. Ya, baik. Ini menarik sekali Bu ya. Ternyata STEM itu tidak harus dengan produk yang misalkan prototipe apa seperti menara atau jembatan seperti itu ya. Tidak harus Tapi bentuknya ternyata resep juga bisa tuh. Keren iya. sekali nih ya, Bu. Karena kemarin di kelas 2 itu kan memang permasalahannya agak rumit dengan bukan nggak ada sainsnya gitu ya. Gimana mau bikin STEM gitu, awalnya begitu Pak. Tapi karena ada tantangan begitu ternyata bisa juga gitu ya. Membikin sebuah resep kalau nggak salah itu jus jambu gitu ya. Jadi anak-anak mendapatkan bahan dari gurunya. Bahannya itu semua sama dari gurunya. Jadi kematangan buah, kemudian jumlah ininya juga sama yang diberikan ke anak. Hanya mereka membuat resepnya itu ukurannya seberapa, jumlah airnya itu dibebaskan ke anak. Kamu ngasih airnya seberapa sih? Apakah kental biar kental atau biar encer? Nah, itu yang dibebaskan ke anak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Ini menarik sekali ya. Jadi bisa produk dari hasil dari STEM itu bisa bermacam-macam Bu ya. Iya. Bisa yang berupa prototipe, misalkan kalau resep itu tadi kan berarti untuk bahasa Indonesia juga ya, untuk menulisnya juga kan. Iya, kalau di kelas bawah ya Pak ya, begitu. Betul. Ada juga kemarin yang bikin kue lapis, Mbak. Kalau nggak salah itu temen saya itu bikin kue lapis. Jadi kue lapisnya itu dibuat anak-anak dibuat gimana cara bikin kue lapis, tapi kue lapisnya itu benar-benar tidak terlalu lembek atau tidak terlalu keras.
Nah, itu juga sama. Hampir mirip dengan jus jambu tadi gitu ya. Jadi anak-anak membuat resep, kira-kira cocok nggak? Resepnya yang paling bagus yang mana menurut kalian dengan batasan yang diberikan gurunya gitu ya. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan Bu dari Bu Rina Prastiwi. Beliau bertanya nih, biasa mencari permasalahan bisa kita baca di mana ya Bu? Saya mengajar matematika SMP, mungkin untuk referensi atau sumber mungkin Bu? Untuk Mungkin ini ya Pak ya, tidak semua KD itu bisa distemkan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar pilih KD yang bisa distemkan gitu ya. Kemudian prasyarat membuat KD tersebut bisa diaplikasikan dengan pendekatan STEM adalah anak-anak itu sudah memahami konsepnya terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu guru ketika membuat aplikasi ini, anak-anak dipahamkan terlebih dahulu di pembelajaran sebelumnya. Kalau ini kan membuat tertarik ya, lebih menarik di aplikatifnya seperti itu. Jadi misalnya mereka belum paham tentang kubus atau mungkin balok atau mungkin 5 segi 4, mereka dipahamkan terlebih dahulu di pembelajaran di kelas sebelumnya. Baru kemudian aplikatifnya biar lebih menarik, biar mereka lebih paham, baru di pendekatan STEM. Nah, beberapa KD yang bisa diambil, mungkin saya bisa share screen ya Pak ya. Bentar. Untuk KD-KD yang bisa di STEM-kan itu memang tidak semua. Sebentar. Terlalu kecil ya? Ya Bu, mungkin bisa di zoom-nya. Kelihatan Pak? Bapak dan Ibu, terlihat? Ya, jelas Bu. Iya, ini mulai dari kelas 1 ya, bisa. Jelas. Nah, ini dari KD Bahasa Indonesia, karena memang tidak ada sains di kelas 1 ya. Jadi bisa dipakai KD 3.6 atau 4.6. Nah, proyek STEM-nya nanti bisa dipilih. Kemudian di kelas 2 itu ada 3.2 sama 4.2 seperti itu. Nah, kemudian di KD kelas 3 itu ada 3.1, 3.2 di sini. Kemudian KD keterampilannya 4.1, 4.2 ya. Memang kita harus pintar-pintar memilihnya. Kemudian di kelas 4 ini lumayan banyak yang bisa di-STEM-kan karena sainsnya itu berdiri sendiri ya. Kemudian matematika juga. Di sini ada KD 3.1, KD 3.2, 3.4, 3.5, hampir semuanya ada nih ya. Hampir semuanya bisa di-STEM-kan. Begitu juga dengan keterampilannya ya. 4.1 sampai 4.8 itu bisa semua di-STEM-kan. Seperti itu. Kemudian di kelas 5 ini juga sama, cukup banyak. Mulai dari 3.1, 3.2, 3.6. Mungkin ada beberapa KD yang tidak bisa karena bentuknya belum cocok gitu ya. Kemudian 3.9 juga bisa. Di sini termasuk keterampilannya. Kemudian di kelas 6 ini juga ada membandingkan, mengidentifikasi, kemudian yang 3.5, 3.6. Bapak dan Ibu, ketika memilih ini, kalau tadi saya sempat bilang bahwa ketika kita mengampu di kelas 6, maka prasyarat di kelas 5 harus sudah terlampaui gitu ya. Jadi ketika di sini saya memilih KD kelas 6, maka untuk matematikanya kalau bisa setara gitu ya, juga dengan kelas 6. Atau kalau enggak, ya di bawahnya kelas 5 boleh. Hanya saja, karena kita memilih asesmennya
kecenderungannya kita di matematika apa di sainnya, maka itu yang dipilih jadi pokok utama gitu ya. Saya mau memilih untuk asesmennya lebih cenderung ke sainnya, jadi matematikanya hanya sebagai prasyarat gitu ya, sebagai prasyarat dalam pendekatan STEM itu boleh saja. Ataupun misalnya begini, di sini ada kelas 4 misalnya di sini. Kelas 4, kalau saya mengambil di sini ada 4.3 gitu ya. Nah, kemudian matematikanya, ini contoh saja, matematikanya saya ambil di kelas 6, apakah itu boleh kayak gitu ya? Maka tidak bisa, karena kalau Bapak dan Ibu mau menilai anak-anak di kelas 4, maka minimal KD yang diberikan adalah KD yang sudah anak-anak peroleh di kelas tersebut. Kecuali kalau Bapak dan Ibu ngajarnya di kelas 6, maka boleh saja memakai KD sains dari kelas 4, boleh. Karena anak-anak pasti sudah mendapatkan gitu ya. Seperti itu. Begitu Pak, yang bisa saya jelaskan. Ini termasuk matematika, bisa saya share screen kan dulu. Iya, terima kasih Bu Farida. Terus ini Bu, mungkin yang perlu kita perhatikan juga nih untuk pengaturan alokasi waktu bagaimana Bu ya? Oh iya. Kalau Ibu biasanya menerapkan pembelajaran STEM itu kan mungkin dari perencanaannya, kemudian pas prakteknya gitu kan sama presentasinya itu biasa berapa itu Bu untuk alokasi waktunya Bu? Iya, ini yang sering ditanyakan Bapak dan Ibu ya. Kadang kehabisan waktu untuk mengajar. Iya, betul. Ya, Pak, apalagi ya. kalau harus ganti guru gitu kan. Setelah Aduh. itu jam berikutnya itu. Betul, ya. Ya, Bu, memang untuk pendekatan STEM ini Bapak dan Ibu memang harus pintar-pintar ya. Ketika anak-anak itu belum menguasai konsep dari awal, maka ketika kita langsung melakukan aplikasi dengan pendekatan STEM, maka akan susah, pasti akan berlarut-larut gitu ya. Bu, aku nggak paham rumusnya kubus, belum paham rumusnya ini. Nah, ini mereka akan bingung gitu ya. Ataupun misalnya di pembelajaran yang biasa, kalau sekarang kan daring ya Bapak dan Ibu, itu sudah tersampaikan misalnya, tapi ternyata ketika dalam aplikasi kita nggak bisa ini, pendekatan STEM-nya susah, kehabisan waktu. Kita boleh saja memakai waktu di luar itu misalnya dalam bentuk penugasan, misalnya ya, bentuk penugasan di luar, hanya saja nanti untuk keberhasilan kesuksesannya itu ditentukan dari awal, misalnya dalam bentuk portofolio misalnya. Anak-anak di rumah silahkan membuat ini, tapi membuatnya harus sesuai dengan kriteria yang guru berikan, seperti itu. Kalau misalnya mentok-mentoknya tidak bisa diaplikasikan di sekolah karena mestinya daring gitu ya. Daring hanya cukup untuk memberikan materi kayak gitu ya. Nah, itu bisa diberikan dalam bentuk PR. Hanya saja nanti untuk pengecekannya atau apanya itu mungkin bisa dilakukan Zoom bersama atau mungkin ketemu beberapa kelompok seperti itu. Nah, begitu mungkin Pak usulan saya. Baik, terima kasih. Bagus sekali Bu ya, kalau misalkan ini beruntung sekali kalau misalkan yang daerah-daerah yang bisa Zoom gitu kan bersama siswanya. Kalau yang belum bisa, kalau di 3T agak susah ya Pak ya. Jadi mungkin kita ya mungkin ada pertemuan sedikit singkat gitu kan ke siswa, menjelaskan singkat gitu kan. Nanti baru penugasan di rumah dan kemudian mungkin hasilnya baru dibawakan beberapa hari ke depan seperti itu. Kalau di 3T kan memang kita sinyalnya nggak ada tuh. Tapi bagus sekali Bu, bisa nanti kita. Termasuk gurunya juga kadang susah ya Pak ya. Iya Bu, betul juga untuk aksesnya gitu kan, kita mau ke sekolah gitu kan. Tapi ya itulah tantangan gitu kan. Jadi adanya STEM low cost ini kan juga bisa jadi alternatif sendiri untuk PJJ luring gitu kan, agar tidak membuat siswa jenuh gitu kan. Setiap minggu kita kasih modul terus seperti itu. Makanya di saya itu ada hanya sedikit siswa yang saya berikan waktu itu. Karena apa? Maksimal siswa boleh masuk itu kan 7, 8 gitu ya. Jadi tidak semua bisa ngumpul.
kelas daring. Oke. Oke, silahkan Pak Minggu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini Bapak dan Ibu yang saya share ini berkaitan dengan KD Matematika ya. Memang cukup banyak untuk kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 1, 2, dan 3 mungkin bisa dilihat di awal tadi ya. Jadi memang yang untuk prasyaratnya materi-materi dasar usahakan memang sudah disampaikan sebelumnya Bu sudah ya. Tersampaikan sebelumnya sehingga dalam ketika aplikasi itu nggak kesusahan gurunya gitu ya. Betul. Jadi Oke, bukan baik. memberikan konsep lagi tapi sudah aplikatif kalau di penerapan STEM. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu untuk pemaparan materinya. Ini karena waktu juga sudah mau 14.30 ya, mungkin bagi ibu-ibu sudah mau menyiapkan untuk berbuka puasa. Jadi mungkin ini ada yang daerah timur ya Pak ya? Iya, itu pasti untuk daerah timur sudah lebih, bahkan ada yang dari negara tetangga Bu, dari Timur Leste juga bergabung di Masya Allah. kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi di sana mungkin sudah jam 4 sore gitu, seperti itu kan. Oke. Jadi Bu, mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin ada closing statement dari Ibu, silahkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai pendidik yang berada di garda terdepan ya, semoga selalu bisa memberikan pembelajaran yang menarik, yang terbaik bagi anak-anak didik kita sebagai bekal mereka di masa depan nantinya, seperti itu ya. Karena di tangan kita lah mereka menjadi lebih baik lagi dan untuk masa depan terbaik bagi mereka. Mungkin begitu Bapak Nur. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Farida atas sharingnya pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu guru semua, mohon jangan dulu keluar dari roomnya ya. Nanti daftar hadirnya kita tampilkan di Teams ini. Jadi di layar ini nanti saya tampilkan link daftar hadirnya seperti itu. Untuk materi nanti kita share di grup Telegram dan rekamannya juga kita share di grup Telegram. Mungkin sebelum kita tutup ya, sebelum kita foto bersama, nanti sebelum saya tampilkan juga daftar hadir, Pak Hilman, Pak Ketua Bidang, ada ingin disampaikan Pak? Monggo Pak, dari Pak Hilman. Jadi dapat info di sana sedang hujan deras nih, Sulawesi Barat. Baik, bagaimana Pak Hilman? Oke, sepertinya masih ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Kedengar Pak. Oke. Ya. Silakan Pak Hilman. Oke, baiklah. Saya ulangi lagi ya. Mudah-mudahan suara saya ini tidak lari-lari. Alhamdulillah jelas Pak. Cuaca juga ini hujan lebat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu sekalian peserta webinar STEM untuk tahap atau pertemuan yang kedua ini. Kemudian Ibu Jauharotul yang di siang hari ini sudah membagikan banyak pengetahuan kepada kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti di seri-seri berikutnya ya Ibu pemateri juga bisa kembali tampil dengan mungkin materi yang berbeda dengan tema yang berbeda. Insya Allah Pak. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta webinar series ini ya. Sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Di tengah kondisi puasa, saya pikir itu tidak mengurangi kualitas pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah bahkan mungkin kita akan lebih fokus lagi menyimak tanpa harus memikirkan snacknya segala macam gitu kira-kira. Ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian di minggu-minggu berikutnya kami bersama Pak Nur juga akan mengupayakan lagi untuk webinar STEM yang ketiga. Mudah-mudahan bisa kami hadirkan kembali dengan materi dan tema yang berbeda tentunya.
Dan tentu saja kami mengharapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di sini bisa men-share ya kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sehingga lebih banyak lagi rekan-rekan guru yang bisa kita sertakan dalam kegiatan-kegiatan webinar seperti ini. Ya, tentu saja kita masih fokus di STEM-nya ya, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Karena jujur saja memang kita masih terus mencari atau terus menambah pengetahuan bagaimana caranya bisa menghadirkan STEM ini di kelas-kelas kita dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih efisien, dan dengan cara yang lebih menyenangkan untuk peserta didik kita. Saya kira itu saja, Bapak Ibu sekalian, Pak Nur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di webinar STEM yang ketiga. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman. Wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru silahkan aktifkan dulu kameranya. Kita dokumentasi sebentar. Setelah kamera aktif, saya tampilkan daftar hadirnya seperti itu. Oke, silahkan Bapak Ibu dinyalakan dulu kameranya. Kita foto bersama. Ini masih pengguna. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Ini saya akan tampilkan daftar hadirnya ya. Udah foto kau? Udah 1, 2, 3 gitu gak? Oke, terlihat ya Bapak Ibu guru daftar hadirnya. Ini saya tunggu 15 menit untuk mengisinya. Itu ada bisa langsung di-scan barcode-nya atau diketik ya s.id garis miring DH STEM series 2 seperti itu ya. Hanya 15 menit saja untuk batas waktu pengisian daftar hadirnya. Baik, saya akhiri Bapak Ibu guru semuanya. Saya selaku moderator ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Farida, Pak Hilman, kemudian Bapak Ibu guru peserta STEM series kedua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan telah hadir pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di STEM series ketiga nanti setelah Hari Raya Idul Fitri. Sekaligus saya dengan rekan-rekan di bidang pengembangan daerah 3T, PPIG, panitia webinar STEM series mengucapkan ya mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di STEM series ketiga nanti setelah Idul Fitri. Terima kasih, selamat sore. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik.